Coba adik-adik semuanya siapkan buku Alkitabnya, persembahannya, duduk yang rapi, tidak ada lagi yang kesana kesini atau pergi ke belakang sebentar atau seperti ke depan. Pokoknya adik-adik harus fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Apa bagus? Masih ingat tidak kalian sekolah minggu? Masih dong Kak. Masih. Adik-adik masih ingat ya? Adik-adik sekolah minggu berapa, bertumbuh, dan berbuah. Adik-adik sekalian semangat ya. Adik-adik sekolah minggu berapa, bertumbuh, dan berbuah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Oke adik-adik, kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 12. Ku sambut pagi. Baiklah adik-adik sekalian, tiba saatnya kita masuk dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Semuanya adik-adik, kami undang untuk berdiri. Kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 31 ayat 1. Berhimpun semua. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat Allah pada minggu kita yaitu titah yang ketiga dan maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita sama-sama berdoa, mengucapkan doa ini, ikutin ya anak-anak. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita berdoa untuk pengampunan dosa, kita lebih baik kita bernyanyi dari UPN Sekolah Minggu nomor 284, Matua Mahal. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Epistel pada minggu ini anak-anak kami diambil dari Matius bindu 23 ayat 23 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya bersih di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Baik adik-adik sekalian, di saatnya kita doa suli, kita bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 11, Rangkai Angka Tunggal.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hadiratnya, mari puji Yesus Sang Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kasih-Mu Bapa abadi selamanya. Sekarang anak-anak sekolah minggu, kita mendengarkan pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Salam adik-adik semuanya. Adik-adik semoga sehat selalu bersama keluarga terkasih di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita mau mendengarkan warta sekolah minggu atau pengumuman. Adik-adik sekalian, yang pertama, adik-adik diharapkan di masa pandemi sekarang ini supaya menjaga kesehatan. Ingat, tidur yang teratur, makan teratur, bersihkan diri, jangan sampai liburan kemana-mana. Selalu stay at home. Ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik sekalian yang berulang tahun di dalam satu minggu ini, adik-adik, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk kalian yang ulang tahun. Sehat dan panjang umur, selalu diberkati Tuhan, sukacita selalu memberkati kalian. Yang ketiga, pengumpulan persembahan supaya diserahkan kesatuan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu untuk menyelesaikan atau tugas setiap orang 1 sampai 4 supaya kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dikirim ke setiap WA group masing-masing. Ingat ya, supaya dilaksanakan dengan baik, karena kita mungkin beberapa yang mudah-mudahan bisa ya di dalam tahun ini kita bisa kembali aktif untuk ibadah sekolah minggu. Kita minta untuk kita semua supaya mendoakan bangsa kita, keluarga kita, teman kita, apalagi mungkin ada satu yang sakit, isoman di rumah atau di rumah sakit, supaya kita wajib mendoakannya supaya mereka cepat sembuh, diberkati pengobatannya, dan bisa mensyukuri berkat Tuhan selalu di sepanjang jalan hidup kita. Jadi semuanya supaya mengingat apa tadi yang kita jelaskan dari sini, supaya semuanya untuk mengikuti setiap hari Minggu ibadah ketua sekolah minggu pukul 8 pagi. Tolong adik-adik semua supaya diikuti dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.
Lebih baik kita nyanyi dari buku ini sekolah minggu nomor 6. Marilah kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu selalu mengucap syukur kehadiran-Mu ya Bapa. Kami sampai saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah lagu-lagu pujian, penyembahan kami sampaikan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Engkau yang bukakan, terangi hati, jiwa dan perut kami untuk firman yang akan kami dengarkan, sehingga kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Amsal 16, Amsal 17 ayat yang ke-6. Anak-anak sekolah minggu, kita bisa buka Alkitab masing-masing. Kita buka dari Amsal yang ayat 17, Amsal minggu 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Inang baca sekali lagi anak-anak. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak-anak yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah anak-anak pasti semua sudah mengetahui apa yang disebut dengan mahkota? Mahkota adalah tempatnya ada di bagian kepala. Seperti siapa yang biasa memakai mahkota? Berarti yang biasa memakai mahkota adalah seorang raja, ratu, ataupun yang mempunyai suatu prestasi. Anak-anak yang kami kasihi, disebut anak-anak kami di sini adalah sebagai mahkota dari orang tua kalian. Jadi di sini bagaimana kita supaya bisa disebut sebagai anak-anak yang menjadi mahkota yang membanggakan? Mahkota itu adalah merupakan simbol suatu keberhasilan, simbol suatu keagungan. Anak-anak kami yang kekasih, seperti Raja Salomo, Raja Daud yang mempunyai hikmat, yang mempunyai suatu talenta. Mungkin anak-anak kami semua yang ada di rumah yang pada saat ini mengikuti kebaktian ini pasti pengen menjadi seorang yang menjadi mahkota bagi kedua orang tuanya. Bagaimana kita supaya bisa menjadi mahkota untuk kedua orang tua kita, untuk anak-anak kami yang balita? Turuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita melarang kita melakukan sesuatu, jangan anak-anak kami memaksakan kehendaknya. Untuk anak-anak kami yang dalam belajar menempuh
pendidikan, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menjadi kebanggaan orang tua kita? Yaitu kita melakukan segala perintah guru yang saat sekarang ini mungkin masih banyak yang mengadakan ibadah online. Kita ikuti aturan, kita kerjakan soal-soal yang diberikan guru, itu dapat membanggakan orang tua kita. Mungkin anak-anak kami tidak mau menyedihkan orang tua, bukan? Kita berdoa kepada orang-orang tua kita mendoakan orang-orang tua kita supaya orang tua kita dalam keadaan sehat-sehat, diberikan rezeki, diberikan sukacita. Itu merupakan juga salah satu menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Dan orang tua juga, kami Inang di sini sebagai orang tua juga menjadi contoh bagi anak-anak kami. Mungkin anak-anak merasa bangga kalau mempunyai orang tua yang sukses, bukan berarti dalam bidang sukses materi ya, tapi dalam bidang mendidik kita semakin bertumbuh kepada Tuhan, mendidik kita semakin mau mandiri, mendidik kita supaya semakin mau bertanggung jawab. Dalam hal apa anak-anak kami? Dalam hal kita berkomunikasi dengan saudara-saudara, anak-anak kecil bersama dengan teman-temannya, mungkin bisa menolong sesama temannya melalui membagikan sesuatu, misalnya mainan. Untuk yang anak-anak dalam pendidikan, bisa bergaul dengan teman-temannya, tidak merepotkan ataupun menjalini teman-temannya. Itu merupakan suatu kebanggaan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti kita lihat dan kita ketahui bahwa orang-orang yang berhasil, seperti contoh seorang Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang bisa memimpin negara kita ini. Kita tahu bahwa saat ini bukan dengan perjuangan yang gampang. Dia telah dididik dari kecil sampai sebegitu besar dan dapat menjadi diberikan kekuasaan, diberikan tanggung jawab untuk memimpin negara kita ini. Dan anak-anaknya juga dapat menjadi contoh di tengah-tengah negara ini. Untuk anak-anak kami semua, apakah kita mau seperti itu? Pasti kita mau, bukan? Kita selalu ingin, jangan kita mau putus asa. Kita selalu menjadi contoh. Jangan kita di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan, dimanapun kita berada, jangan kita menjadi batu sandungan atau orang yang dibenci oleh orang lain. Anak-anak kami yang terkasih, semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita. Di sini ditegaskan sama sekali lagi bahwa kita adalah menjadi mahkota dari orang tua kita. Mungkin anak-anak tahu gak kan, seandainya kita mempunyai suatu prestasi, orang tua kita dipanggil, disanjung karena prestasi kita. Mudah-mudahan anak-anak kami semua, dari orang yang terkecil sampai yang paling besar, dapat mempunyai prestasi dan membanggakan orang tua kalian masing-masing. Dan jangan menjadi orang tua kita menjadi sedih karena perbuatan kita ya anak-anak kami. Semoga Tuhan yang melindungi anak-anak kami semua, yang mengingatkan anak-anak kami dalam setiap kehidupannya supaya selalu berbuat baik dan mencerminkan hal-hal yang baik dalam lingkungannya. Dan jangan lupa, yang utama, doakan orang tua kalian. Jadilah ingat kitab yang kelima itu anak-anak kami. Kitab kelima mungkin semua kita sudah tahu ya anak. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Kami yakin anak-anak segala minggu HKBP dalam total
menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati kalian semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini ya Bapa. Kami anak-anak sekolah minggu di sini ya Bapa, kiranya dapat menjadi mahkota bagi orang tua kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa membanggakan orang tua kami, terutama Engkau ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati orang-orang tua kami ya Bapa, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalaupun saat ini mungkin orang tua kami ada yang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan pergumulan, Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka lemah ya Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka ya Bapa. Sembuhkan orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Mungkin saat ini ada yang berada di rumah sakit, ataupun anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang penuh kasih, mengurapi setiap proses pengobatan mereka ya Bapa, agar dengan pertolongan-Mu mereka dapat sembuh dan dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman ini Engkau sampaikan bagi kami. Biarlah ini menjadi pedoman bagi kami, untuk kami mengarungi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Tuhan, melalui perbuatan, melalui pikiran, dan melalui segala sesuatu yang kami lakukan tanpa sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kasih setia-Mu yang menyertai dan memberkati kami selalu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan sebuah berubah bagaimana sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi mahkota di dalam keluarga. Jadi adik-adik semuanya, berikanlah yang terbaik di hadapan Tuhan, mau menjadi contoh, melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah keluarga, di dalam masyarakat, supaya kita harus selalu berusaha bagaimana bisa menjadi mahkota keluarga. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari UMD setelah minggu nomor 65, bawa persembahanmu.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Minggu ini kakak mau merefleksikan cerita ayat Alkitab yang diambil dari Amsal 17 ayat 6 yang judulnya itu anak adalah mahkota orang tua. Pertama-tama kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak apa itu mahkota? Nah, mahkota itu adalah perhiasan seorang raja atau ratu yang ditaruh di atas kepala. Kalau adik-adik pernah nonton film komik Alkitab seperti Raja Daud atau Raja Salomo, kalian akan melihat gambar mahkota di kepalanya. Sebagaimana seorang raja atau ratu dikenal dari mahkotanya, demikianlah orang tua akan dikenal dari anak-anaknya. Kalau anaknya atau cucu-cucunya baik, maka orang tua kita akan dihormati dan dipuji oleh orang lain. Misalnya nih, adik-adik menang kejuaraan atau dapat ranking di kelas.
pastinya orang tua kalian akan bangga. Tapi tidak akan bangga jika kalian itu melakukan kesalahan, misalnya seperti bertengkar. Adik-adik tentu masih ingat hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sikap hormat itu seperti apa sih? Apakah harus mengangkat tangan seperti menghormat saat upacara bendera? Tentu tidak. Hormat kepada orang tua adalah hal sikap, ucapan kita kepada mereka, dan perbuatan kita. Contohnya, patuh terhadap nasihat dan pengajaran mereka. Mau melakukan apa yang disuruh untuk kita lakukan. Kemudian, kita berlaku sopan terhadap orang tua. Mau melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Misalnya membantu mama atau papa mencuci piring, membersihkan rumah, membantu memasak, dan membantu hal yang lainnya. Selain itu, tanda penghormatan kita adalah mendoakan orang tua kita selalu. Selain mama dan papa, orang tua yang lain dan yang lebih tua dari kita juga harus kita hormati. Bila kita berperilaku baik, maka kita pun akan dipuji dan dapat dijadikan contoh atau teladan. Adik-adik sudah melakukannya, bukan? Tapi bukan mereka saja. Yesus juga akan senang karena Yesus sangat mencintai anak-anak. Yesus menginginkan kita menjadi anak yang menyenangkan hatinya. Amin. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat adik-adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik masing-masing. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kita harus takut serta patuh kepada Allah. Kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Terima kasih. Di tempat kediamanmu, sebab 6 hari Tuhan jadi langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita takut mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Terima kasih, Kak. Pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan membuat mahkota dari kertas. Nah, untuk itu siapkan gambar yang sudah dikirim kakak abangku sekolah minggu. Siapkan pensil warna atau krayon
dan pilih warna kesukaan adik-adik. Siapkan gunting dan hati-hati untuk memakainya adik-adik. Siapkan lem atau double tip, siapkan kardus atau karton ya, siapkan karet gelang 1 biji. Sekarang kita warnai ya gambarnya ya. Adik-adik, kalau sudah selesai diwarnai, sesuai dengan garis ya. Oke, adik-adik kan double tipnya. Tempelkan di bagian pinggir yang tidak diwarnai. Oke, nanti setelah itu buka double tipnya ya. Lalu tempelkan bagian yang 2 tadi, sesuai dengan sisinya ya. Dan satu lagi. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, ambilkan kardus yang adik-adik sudah siapkan tadi. Taruh lemnya di belakang, lalu tempelkan. Kalau sudah selesai dipotong, coba lihat di sini garis. Nah, bikin double tip di belakangnya. Bikin 2 sisi ya. Nah, setelah itu adik-adik kasih double tipnya, jangan lupa dibuka. Taruh bagian sisi karet, lalu dilipat ya. Nah, terus berikutnya, nah, lalu di sisi yang satunya juga, baru lipat. Oke, adik-adik. Nah, jadilah mahkota Kristus. Salam adik-adik, berdua. Kita ketemu lagi ya. Aktivitas hari ini adalah menghafal hukum kitab kelima. Dan artinya ya, adik-adik, kalian ini menghafal hukum Taurat kitab kelima dan mengaktanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, aktivitas untuk minggu ini yaitu menggambar dan mewarnai salah satu anggota keluarga kita. Boleh mama, boleh papa, boleh kakaknya, boleh abangnya atau adiknya. Nah, kayak aku ini contohnya aku menggambar kakakku. Nanti selesai menggambar kita akan mewarnai bersama ya. Nah, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya adik-adik hormat. Semoga sehat selalu ya. Hari ini untuk orang 4, sebelum saya menyampaikan tugasnya atau aktivitasnya, puji Tuhan ya untuk adik-adik hormat yang sudah naik kelas, supaya jangan langsung dulu bilang saya mau pindah forum atau mau praremaja. Jangan dulu ya, nanti kita tunggu pengumuman selanjutnya. Tetap dulu mengikuti ibadah ketua sekolah minggu yang kelas 7 ya. Jadi adik-adik semuanya, aktivitas untuk orang 4 hari ini yaitu menyanyikan lagu kembali dari buku Edar Sekolah Minggu nomor 20. Pasti semuanya sudah ingat ya, supaya dibuat videonya dan dikirimkan ke grup kita, dan nanti kita tampilkan di video selanjutnya. Semangat ya adik-adik untuk belajarnya, supaya kita semakin benar-benar mau memuji Tuhan.